Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Talib berkata, "Kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib." Sedang Abu Lahab berkata, "Sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya." "Demi Allah, aku tetap akan melindunginya," tegas Abu Talib. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Talib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki Bukit Safa. Kemudian beliau berseru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang tidak dapat hadir, mereka mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan kaum Quraisy. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku?" "Tentu, kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami," jawab mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami, hardik Abu Lahab?" Maka turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab." Quran Surat Al-Lahab. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabat beliau menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat. "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempertegas misi dakwah beliau kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka, jelas membuat mereka terpengaruh penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntung dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Sedemikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah SAW. Namun, mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlak mulia, yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menempuh cara membujuk pamannya, yakni Abu Talib, untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, mengingat kedudukannya dalam diri beliau SAW. Namun Abu Talib menolak permintaan mereka, sehingga Rasulullah SAW tetap dapat meneruskan dakwahnya. Gagal membujuk Abu Talib untuk mencegah dakwah Rasulullah, orang-orang Quraisy semakin kebingungan. Apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru berdatangan. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah harus diberikan citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwahnya di kalangan jamaah haji. Untuk merealisasikan hal tersebut, mereka pun berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah. Mulanya mereka mengusulkan agar Rasulullah dijuluki sebagai dukun saja, tetapi hal tersebut ditolak oleh Walid karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun pada diri Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair atau penyihir. Namun semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan. Setelah itu berembuk sekian lama, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah sebagai tukang sihir. Pada awalnya julukan tersebut tidak disetujui oleh Walid. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Paling tidak menurut mereka, karena apa yang Rasulullah lakukan telah membuat anak berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Mekah, dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.